doa selesai. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya selesai. Oke, anak-anakku sekalian, saya mau tanya dulu. Saya mau minum kopi dulu. Kenapa kopinya tidak keluar? Ada yang tahu kenapa kopinya tidak keluar? Ah, karena dikurangi? Oh, tutupnya tidak terbuka. Oke. Kalau Bapak lupa. Duduk. Oh, belum bisa keluar. Masih ada tutupnya. Oke. Bapak sudah bisa. Oke, saya mau tanya. Kopinya tidak bisa saya minum karena apa yang pertama? Tutupnya tidak bisa, belum dibuka. Kemudian saya buka tutup di luar, saya belum bisa minum. Kenapa lagi itu? Masih ada tutupnya. Berarti sebelum saya minum kopi, apa yang harus saya lakukan dulu? Buka tutup. Bikin kopi dulu. Betul, bikin kopi dulu. Setelah bikin kopi, Masuk sih. betul, masih di tumbler. Setelah masih di tumbler, tutup. Saya mau ke sekolah. Sampai di sekolah saya minum, apa yang saya lakukan dulu? Buka. Setelah saya buka belum bisa saya minum, Duduk lagi. buka lagi. Setelah saya buka lagi, baru saya duduk, baru bisa minum. Dan tadi itu apa namanya? Urutan. Urutan apa? Langkah-langkah apa? Nah, Langkah-langkah membuat kopi dan memasukkan ke dalam botol supaya diminum. oh kita tangan, bagus. Berarti sudah jelas. Tidak perlu terlalu banyak penjelasan, kita bisa paham. Terima kasih banyak. Oke, tujuan pelajaran kita hari ini itu dulu sebentar ya, sebentar kita lanjut. Siswa menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis melalui aktivitas bermain menggunakan permainan game coding pelajaran fisika. Jadi sebelum saya mau sebentar anakku sekalian kita bermain game juga. Oke, kita lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara kita memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur, seperti mengikuti resep memasak atau petunjuk permainan supaya kita bisa menemukan jawaban atau solusi yang mudah. Misalnya, saat kamu ingin membuat kue, kamu harus mengikuti langkah-langkah dari resep, mulai dari menyiapkan bahan, mencampur sampai memanggang. Sama tadi dengan kopi. Sebelum saya bisa meminum kopi dari botol ini, saya harus memasak kopi dulu di rumah. Setelah itu, saya memasukkan di botol. Setelah itu, saya tutup. Saya bawa ke sekolah. Di sekolah saya mau minum, saya buka dulu tutup luar, saya buka tutup dalam, baru saya minum. Itu langkah-langkah yang saya harus lalui. Bagus. Apa itu algoritma? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah algoritma. Algoritma itu adalah urutan membuat atau melakukan sesuatu dari awal hingga akhir secara berurutan. Itulah tadi yang kita lakukan di awal. Jadi anakku sekalian sebenarnya sudah paham bagaimana cara kita melakukan sesuatu dari urutan awal hingga akhir sehingga bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Itulah algoritma. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, bagus. Berarti paham semua. Oke, contoh algoritma salah satunya tadi yang saya contohkan. Di sini juga ada contoh algoritma yang lain. Coba Pak Rey. Ini Nak Rey, jangan salah lupa. Nak Rey, ini adalah langkah apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Bagus. Nah, Ais, dalam mencuci tangan sehari-hari apa pertama yang kita lakukan dulu? Membuka air, betul. Setelah itu apa? Membasuh tangan. Setelah membasuh tangan? Pakai sabun. Setelah pakai sabun? Menggosok. Setelah itu? Menggosok sela-sela? Jadi, kelompok yang di paling belakang, mana suaranya? Baiklah, setelah itu apa? Selamat. Selamat. Aduh, tidak fokus. Apa lagi? Membersihkan ujung jari. Kemudian menggosok, memutar sampai membersihkan. Pertanyaan saya, ada yang bisa jawab? Saya ada permen di sini. Kalau saya balik, langsung di sini nomor 1. Kemudian saya belum membasahi air, apa yang kira-kira terjadi? Ada yang bisa jawab? Tidak ada di tangan. Itu tepuk tangan dulu, tidak di tangan. Kenapa bisa tidak jadi di tangan? Tidak ada airnya. Kalau tetap di tangan tidak pakai air? Tidak jadi di tangan. Apakah saya cuci tangan tanpa air? Bisa Pak. Pakai apa? Pakai hand Aku tepuk tangan. Ya. Jadi itu adalah urutan cuci tangan. Bagus ya, sudah paham. Kita lanjut. Nah, jangan terlalu lama karena kalian juga pasti bosan. Kita mau main game. Sekarang ini sebelum saya main game, saya mau bikin pasangan-pasangan dulu. Oke? Saya mau tanya, mau berpasangan perempuan laki-laki atau berpasangan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan? Sama perempuan. Kenapa tidak mau sama laki-laki? Kenapa? Bu, kenapa? Aku nggak mau. Sekarang sudah tahu ya ketemu deh. Oke, kalau ibu kenapa tidak mau? Oh, ini sama perempuan, tidak yang sama laki-laki. Oke, kita kan masih anak-anak bu. Oke, kalau begitu saya tanya dulu, siapa sebelum saya bagi kelompoknya? Saya butuh satu kelompok 2 orang saja. Siapa yang mau? Yang duluan pasti ada di plus. 2 orang. Coba katakan. Dapat dibantu. Ayo, siapa? 1 orang. 2 orang. Perempuan sama perempuan boleh. Ibu bisa? Bisa. Apa? Bisa. Ya, ke depan. Ayo. Oke, tuju satu pasangannya ibu. Nah, mana? Ibu ada. Ada. Ayo silakan. Oke. Silakan berdiri di situ dulu, menghadap di sini. Saya perlihatkan dulu gamenya. Di sini. Nah, ada. Oke. Teman-teman yang lain juga dilihat ya. Oke, kita lihat. Oke. Oke, di sini ada game namanya Planet Fiscal. Nah,
Sebelum bermain, saya jelaskan dulu ya cara permainannya. Jadi saya belum bermain, saya jelaskan tujuan game ini untuk melatih anakku sekalian bagaimana mengurutkan suatu langkah-langkah supaya bisa mencapai suatu tujuan dan harus berurutan. Tapi kapan dia tidak langkahnya itu salah, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan yang kita akan capai. Seperti tadi kita kan, kalau didahulukan misalnya pakai sabun sebelum pakai air, nah itu tidak jadi cuci tangan. Jadi kita akan berlatih dalam bentuk game. Pertama, masukkan dulu nama mata. Siapa nama mata? Nah, ya satu orang saja perwakilan ya. Kemudian saya kasih waktu di sini jangan terlalu lama, 1 menit saja supaya cepat. Oke, jadi anakku sebentar saya kasih waktu 15 menit ya. Jadi setiap pasangan itu kasih waktu 15 menit supaya bisa selesai. Oke, kita mulai permainannya. Nah, oke, saya jelaskan dulu. Di sini namanya game coding, berarti ada langkah-langkah yang kita harus masukkan ke area kode. Jadi blok kode ini kita akan gunakan. Coba lihat, di sini ada maju, mundur, belok kanan, belok kiri, ambil kristal, hancurkan alien, kemudian reset blok. Maju, di sini kalau kita mau maju 1 langkah, berarti dikasih saja angkanya 1. Kalau 2 dirubah saja jadi 2. Ya, oke. Itu digeser ke sini, digeser ke bawah. Caranya itu diklik baru diangkat ke bawah seperti ini sebentar. Nah, kita lihat dulu area permainannya di bawah. Nah, di sini. A ini kita akan arahkan ke sini. Finish. Oke, paham nggak ya? Oke, kita arahkan ke finish. Tapi kita tidak akan bisa masuk di finish kalau kita belum mengambil poin ini terlalu lambat tadi. 1 menit. Saya mau ulang. Masih 20 menit. Ya. Saya mau pilih 10 menit. Oke, saya lanjut. Nah ini, robot ini kita mau arahkan ke finish, tapi harus habiskan dulu, ledakan dulu bom, sama ambil kristalnya. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada alien. Kalau alien itu kita hancurkan. Berarti untuk tanda panah ini artinya maju ya, maju. Tanda panah ini artinya maju. Oke, kita lihat. Berarti saya harus putar balik dulu, putar ke kanan. Lihat, ini saya harus ke bawah untuk mengambil. Berarti saya masukkan belok kanan. Saya masukkan belok kanan, kemudian maju 1 langkah. Kemudian pada di sini alien, saya harus hancurkan alien. Kemudian hancurkan alien. Kita jalankan kodenya, ya kita lihat. Tadi balik, maju, langsung hancurkan alien. Nah selesai. Itu kita akan dapat skor di sini. Coba lihat, kita akan dapat skor di sini. Ada 1 alien yang kita hancurkan, kita dapat skor 10. Ingat waktunya, ini hitung mundur. Berarti kalau kita masukkan 5 menit, berarti kita cuma punya waktu 5 menit. Oke? Nah, oke. Kita lanjut, bisa ya? Bisa ya? Bisa, ayo, coba ya. Ayo. Coba dikerjakan berdua. Diskusi boleh? Silakan, di sini saya. Di sini. Ya, apa? Oke, lanjutkan pakai ini saya. Ayo, berarti dia harus kemana lagi? Dia harus ke bawah. Tanda panahnya sudah ke bawah. Hitung. Maju 1, 2, 3, 4. Masukkan blok maju. Ya, maju. Diangkat. Tidak harus dulu ini lah. Kamu sudah ini. Ya, klik tanda silang saja. Atau reset blok boleh sekaligus. Jadi boleh juga satu-satu. Oke? Iya, yang maju diangkat, jangan masuk ke sini, digeser. Bagus, baru hitung, coba kasih naik, hitung berapa langkah di bawah yang kita butuhkan. 1, 2, 3, 4, berarti 4 langkah. Ya, diklik 4, bagus. Nah, setelah apa? Nanti kita akan mengambil bagian, berarti ambil kristal, kasih masuk lah. Oke, jalankan kode. Kasih ke bawah dulu supaya kita lihat jalannya. Oke, silakan jalankan kodenya. Jalankan kode di sini, yang warna hijau. Ini, ya. Kasih ke bawah sedikit supaya kelihatan. Terlalu. Oke, bagus. Ambil. Bagus, sudah diambil. Coba lihat skornya di atas. Skornya sudah 30. Berarti 1 berlian, 1 apa lagi namanya? Edit, matikan. Lanjut lagi sampai finish. Ayo bisa. Kita masih ada waktu sedikit. Oke, silakan gantian. Anak-anak dulu. Anak-anak apa sih anak-anak? Oke, ini ingat tanda panahnya dia ke bawah. Berarti dia harus putar ke kiri dulu. Putar ke mana punya? Putar ke kiri. Jangan. Ke kiri. Itu kan ya kiri. Masukkan. Oke. Tarik lagi di sini. Maju dulu. Oke, lihat dulu aja blok di bawah. Oke, kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini baru naik lagi. Karena ini harus habis dulu ya. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih banyak. Oke, sudah ya? Jadi, sebenarnya sudah ada pasangannya masing-masing. Itu mengerjakan saya kasih waktu 15 menit. Sebentar terakhir pada saat waktunya sudah habis akan muncul sertifikat dalam bentuk kartu. Itu saja yang di-download atau di-foto, kemudian kirim ke saya. Saya akan lihat di situ skor akhirnya. Oke, aku pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan tentang gamenya? Tidak ada? Oke, saya kasih waktu kerja 15 menit. Oke, sudah selesai semua? Bagus. Oke. Sekarang saya mau kasih LKPD. Oke, saya kasih LKPD tentang algoritma. Ya, di sini ada LKPD-nya. Coba dilihat. Di sini. Ini mau saya bagi LKPD karena agar ada bus kurang. Oke, sudah lihat semua LKPD-nya? Jawab. Oke. Sudah di situ ada LKPD, susunan gambar
menggosok gigi. Anak-anakku sekalian, kasih saja angka di situ yang mana didahulukan dulu. Apa kamu odol dulu, menggosok gigi dulu. Oke? Itu setelah di bawahnya tuliskan kesalahan yang anak-anakku alami pada saat tadi main game. Jadi tadi itu apakah waktunya terlalu sedikit atau meletus di jalan atau bagaimana, tulis kesalahannya di situ. Kemudian tulis apa langkah apa yang anak sekalian ambil sehingga bisa mencapai finish. Jadi itu namanya mencari bug dan memperbaiki bugnya dalam kode. Oke, sudah ya saya kumpul. Sudah mau saya kumpul. Oke, cukup kesimpulan hari ini bahwa algoritma itu adalah, ada yang bisa menyimpulkan selain saya? Pak, silakan disimpulkan. Pak lagi. Nah, Suherman, silakan. Apa itu algoritma? Pak, kalau kuliah tadi itu langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan bagus. Dikerjakan secara berurutan atau tidak berurutan? Harus berurutan. Kalau tidak berurutan kan? Kalau tidak berurutan bisa saja salah satu. Oke, saya mau lagi satu dari perempuan. Oke, Ibu. Nah, Ya, jadi kesimpulannya dari pelajaran tadi Pak, itu algoritma itu berarti urutan-urutan dalam melaksanakan sesuatu supaya berjalan dengan lancar. oke. Kalau tidak berurutan? Ya tentu tidak sesuai dengan harapan. Bagus. Ya. Oke. Terima kasih banyak tepuk tangan. Bagus. Jadi itu refleksi anak sekalian hari ini. Terima kasih banyak. Pesan saya, ujian saya sampai di rumah, bantu ibu dan di rumah mengerjakan sesuatu, cuci piring, cuci pakaian, cuci motor, cuci mobil, cuci rumah dan lain sebagainya. Harus tetap menggunakan urutan supaya dapat terselesaikan dan cepat terselesaikan. Dan yang paling penting tidak dimarahi. Karena apa? Cuci piring, kasih sabun dulu sebelum kasih air, piringnya itu akan licin. Jadi harus dengan urutan yang baik. Itulah algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.